Ya, teman-teman, ini adalah sebuah TV, mereknya adalah Sony ya. Untuk model atau serinya adalah KDL 40W650D. Pembahasan saya ya, saya akan langsung menuju ke sebuah soket LVDS, dimana test pointnya ada ya. Saya akan membahas secara tuntas test point tegangan yang ada pada timing control daripada TV Sony 40 inci dengan seri tadi ya. Ini menggunakan pabrikan Innolux kalau nggak salah ya, atau Samsung ya, ini saya agak lupa, yaitu serinya LSY400 HN01. Ya, seperti biasanya saya akan langsung mengukur tegangan di bagian soket LVDS yang paling utama atau tegangan input. Ya, untuk test point yang pertama adalah V-in ya, dari sini teman-teman. Ini seperti biasa fuse, dan ini ada test pointnya V-in 12 volt. Di multimeter ya, menunjukkan angka 12,1 volt. Selanjutnya kita lari ke IC DC-DC converter teman-teman. Kita geser ya ke kanan. Nah, di sini ini adalah IC DC-DC converter. Ya, di sini ada tegangan HA VDD di sini menunjukkan 8,5 volt ya. Di multimeter saya terukur 8,4 volt. Ya, selanjutnya ada di sini VCC 1,2 volt. Ya, test point VCC 1,2 volt ya. Di multimeter saya juga menunjukkan 1,2 volt. Selanjutnya ada test point HV-in 12 ya. Ya, di multimeter saya juga menunjukkan 12 volt. Selanjutnya ada test point VCC 3,3 volt. Di multimeter saya juga menunjukkan 3,3 volt. Ya, sebetulnya sebagian sudah tercantum di sini ya teman-teman, ada pada mainboardnya atau di tikonnya sudah ada tulisannya. Namun kita hanya mengkonfirmasi ya, dan nanti ada sinyal yang nggak ada tulisannya, tegangan sinyal. Kemudian ada AVDD ya di sini 17 volt. Ya, di multimeter saya juga 17 volt. Nah, baru kita masuklah ke sinyal yang lain, tegangan sinyal yang lain ya. Di sini ada yang namanya VCC 1,8 di sini teman-teman. Ya, 1,8 di multimeter saya menunjukkan 1,7 volt. Lalu di sini ada SCLX dan SDAX. Ini untuk IC memori ya teman-teman ini. Ya, 3,3 volt atau 3,2 ya. Sama untuk SDAX ini juga sama ya, 3,3 volt. Lalu selanjutnya ada sinyal, tegangan sinyal maksud saya, TRDY di sini. Itu 3,3 sama ya.
dengan tadi apa SCL dan SDA. Lalu ada RST atau reset ini sama 3,3 volt. Selanjutnya kita bergeser ke kiri ya, ke LVDS yang ke kiri, biar kita cek semua di LVDS-nya. Nah, di sini ada banyak sekali ya port. Di sini ada 1, 2, 3, 4, pokoknya banyak ya. Di sini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Test point ini adalah test point jalur sinyal gambar atau sinyal gambar. Nah, ini ada keterangannya ya teman-teman. Di sini keterangannya itu ada di sini. Nah, ini ya teman-teman ya. V-in 12 volt. Nah, ini keterangannya ada di sini tadi. V-in 12 volt tadi sudah. Ground, kemudian di sini ada RX1AN, biasanya berpasangan dengan RX1AP ya teman-teman. Itu kita akan ukur ya. Nah, ada yang lain yaitu di sini. Pokoknya itu untuk tegangan sinyal yang berasal dari mainboard. Kita ukur aja ya teman-teman, mulai urutannya aja. Nanti kalau nama itu tadi di sebelah kiri saya ya. Di ini ya, terutama tadi udah 12. Ini HV-in menunjukkan angka 12 ya di multimeter saya. Ini ground. Ini tadi ada sinyal 1 ya yang negatif. Ini biasanya kalau tegangan data ya, data gambar itu berpasang-pasangan. Ini pasangannya dengan ini. Ini 1,1, 1,2 ya teman-teman. Ini 1,4. Kemudian yang ini 1,1. Yang ini juga sama ya teman-teman, 1,4 dan ini 1,1. Ya, rupanya ini sama semua teman-teman, karena ini tegangan gambar atau data gambar ya lebih tepatnya. Ya teman-teman, ternyata sama semua. Oke ya, saya anggap ini sama semua ya, karena ini adalah di sini ada yang lain. Itu mulai dari sini teman-teman. Nah, ini 3,3. Ini ground. Ini 3,3 ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 6 ya dari kiri ya. Saya coba lihat di sini keterangannya. Nah, ini ya. Ini ketutup teman-teman, jadi nggak kelihatan. Nah, ini. Oh. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 SDA teman-teman. Jadi SDA ada sama SDA ya, 3,2. SCL juga. Biasanya lawannya SDA itu SCL. Nah, yang ini. Kemudian ada HVS enable ya, dan LVDS cell. Ini untuk menentukan jenis panelnya ya teman-teman, jenis mainboard dan panelnya itu pengaturannya ada di sini. LVDS cell itu selektor. Jadi untuk menyesuaikan jenis
jumlah resolusi yang ada pada mainboard dan juga panel LCD. Sedangkan HVS enable ini untuk mengaktifkan si IC CPU-nya, teman-teman. Itu 3,3 volt tadi ya. Ya, jadi IC CPU-nya atau IC timing control-nya ini ya ini dikontrol oleh sinyal tadi. Ya, kemudian kita bergeser ke kanan ya, teman-teman. Nah, di sini. Ya, ke sini. Ada beberapa tegangan sinyal ya di sini. Ya, di sini ada beberapa tegangan sinyal. Yang pertama adalah CPV 1. Ini sampai CPV 3 ya, teman. 4, CPV 4 maksud saya. Ini 3,1 ya, CPV 1. Itu 3,1. Lalu CPV 2 sama ya, teman-teman. Maksud saya 3,1 ya, sama. Kemudian CPV 4 di sini sama, kayaknya sama semua ini, teman-teman, tegangan sinyal ini ya. Jadi pada T-Con ini banyak sekali ya tegangan sinyal. Kemudian ada CPV 3 ini sama ya, 3,1 volt. Lalu ada STV ya di sini, teman-teman. Nah, STV ini 0. Ada selanjutnya, ada ini ya, kecil sekali, SSO. Aduh, apa ini, nggak kelihatan. Ya, SSO, teman-teman. Itu 5 volt ya, teman-teman, 5 volt. Selanjutnya kita bergeser ke sini ya. Ada test point namanya V on E ya, jangan font. Ini V on E itu sama dengan VGH ya, teman-teman. Di sini terukur ada 28,1 volt. Ya, 28,1 volt ya, teman-teman. Selanjutnya ada tegangan sinyal yang lain. Udah habis ya. Kita geser ke kanan, teman-teman. Nah, di sini. Ya, di sini ada tegangan UH ya. Di sini ada UH, itu tegangannya adalah 16,5 volt. Dan selanjutnya ada UL di sini. Itu tegangannya 9,5 volt. Kemudian ada LH di sini. LH ini 7,2 ya, 7,2 volt. Kemudian di sini ada LL. Itu hanyalah 0,3 ya, 0,3 atau 0,2 volt. Selanjutnya ada test point yang lain, yaitu D4 dan D3. Di sini D4 ini 0. Nggak ada tegangan ya, teman-teman. Lalu ini juga sama, D3 ya, 0. Kemudian ada
TP3 dan TP4 di sini ya, TP4 0 sama. Kemudian TP3 ini juga sama 0 ya, teman-teman. Lalu selanjutnya ada jalur VRD, teman-teman. VRD ini 0,2 volt. Selanjutnya ada lagi ya tegangan sinyal yang lain. Ini ada 5 ya, teman-teman. Yaitu US4P dan US4N di sini. Tegangannya 0,4 dan 0,4, teman-teman. 0,4. Ya, kemudian di sini 0,4 juga. Kemudian ada US3P dan US3N. Ini sama, teman-teman, 0,3 dan 0,4 ya. Kemudian selanjutnya ada tegangan yaitu US3 Chen ya, di sini Chen itu sentral mungkin. Nah, itu 1,7, teman-teman. Tegangannya 1,7 volt ya. Lalu kita geser ke kanan di sini lagi ya. Nah, di sini inilah tegangan-tegangan yang penting banget dan sering bermasalah ya. Ya, di sini saya terlihat ya sudah dipotong jalur, potong jalur itu karena kepentingan ya, yaitu untuk penelitian. Kemudian di sini ada tegangan mont R ya. Di sini ada minus 7,4 ya. Jadi ini sama ya, nilainya minus 7,4 atau 7,5, tapi tidak satu jalur ya. Jadi dibagi di dalam IC skalar atau DC-DC volt, yaitu dengan mont ya, L ya. Jadi kalau ada tegangan di sini hilang, bisa kita berikan atau jumper dengan mont L ya. Tapi ini ada. Lalu ada tegangan mont L di sini. Itu adalah minus 7,4 atau 7,5 ya, teman-teman. Lalu ada CKV1, teman-teman. Di sini CKV1, saya zoom ya biar kelihatan jelas. Saya penelitian di ini ya, menyambung kabel itu pengaruhnya apa? Maksud saya jalur mont R, CKV1 dan ini saya sambung, saya potong, pengaruhnya apa? Ini makanya ini jalurnya sudah acak-acakan dan saya sambung kembali. Ya, kemudian di CKV1 ya, teman-teman. Di sini itu ada tegangan 8,2 volt. Ya, 8,2 volt itu CKV1. Lalu CKV2 ya, CKV2 sama ya, teman-teman, 8,2 sama ya. Selanjutnya ada CKV3, teman-teman, di sini. Ya, harus hati-hati ya, teman-teman, karena jalurnya ini sangat kecil sekali. Sama, teman-teman, 8,2, dan saya mengambil kesimpulan semua CKV itu sama. Tegangannya sama ya, 8. Ada yang 8, ada yang 6. Kemudian CKV4 ini sama ya, teman-teman.
Lalu saya ke sini yaitu CKVB. Ini ya, 1 ya, CKVB 1. Sama teman-teman, 8,2. Dan saya kemudian penelitian lagi ya, bahwa CKVB 1 sampai itu nilainya itu sama teman-teman, sampai dengan CKVB 4 di sini. Ya, sama ya teman-teman, 8,2 kayak tadi. Jadi jalur penting ini ya teman-teman yang sering bermasalah. Tuh ada CKV 1 MON R, CKV 1 sampai dengan CKVB 3, STVP juga ya. Kemudian STVP ini kecil sekali ya teman-teman. Jadi harus hati-hati. Ya, untuk CKV, maksud saya untuk STVP ini tegangannya adalah minus 11,5 ya, atau kayak VGL-nya ya teman-teman. Sebetulnya kayak VGL-nya. STVP itu hampir mendekati kayak VGL. Oke ya teman-teman, itu sebelah kanan saya sudah. Lalu kita ke COV atau jalur yang sebelah kiri. Kebetulan di sini menggunakan 2 COV ya teman-teman. Ya, tadi di situ nggak ada VGH ya teman-teman. VGH masuk kemana adalah ke IC skalar. Jadi sudah dibagi-bagi, kemudian dipecah menjadi jalur signal. Biasanya tipe panel ini tidak menggunakan kupingan ya. Makanya nggak ada tegangan VGH yang masuk. Jadi langsung diolah oleh sebuah IC skalar, dijadikan tegangan-tegangan signal. Ya, selanjutnya teman-teman, di sebelah kiri itu beda lagi jalurnya ya teman-teman. Jadi ada jalur namanya VSC 1. VSC 1 ya teman-teman. VSC 1 ini tegangannya adalah 6,4 volt. Ya, 6,4 volt. Lanjutnya adalah sama dengan yang tadi ya, MON L. Tadi MON R, tapi ini nggak nyambung ya teman-teman. MON L dan MON R itu nggak nyambung, jadi terpisah, jadi nggak nyambung ya, maksudnya nggak nyambung antara yang kiri dengan kanan, dia melalui sebuah IC skalar. Nah, selanjutnya kita lihat di tegangan yang lain teman-teman. Ini jalur yang ini itu sama dengan, ada 8 jalur yang sama dengan yang di sebelah kanan, yaitu ini mulai dari sini ya, CKV 1, CKV 2, CKV 3, 4, kemudian CKVB 1, CKVB 2, 4, 3, ya, kemudian 4. Itu nilainya sama teman-teman dengan yang tadi ya, di sana, di sebelah kanan, karena ini nyambung dengan yang tadi. Kemudian yang selanjutnya ada V-off, ini ya, V-off di sini. Itu tegangannya adalah V-off itu sama dengan VGL ya teman-teman. Itu tegangannya kita lihat ya, 11 minus 11,5. Jadi sama kayak di kanan itu VSS ya teman-teman yang tadi ya. Ya. VSS itu sama dengan STVP ya. Ini kalau ini VSS ya, udah ada keterangannya nih 11, V-off maksud saya. V-off itu sama dengan tegangan VGL. Itu minus 11, 11, berapa tadi ya? Volt. Kemudian ada VSS di sini. Itu separuh ya, teman-teman. Minus
minus 7,5 teman-teman, nggak separuh nih, lebih rendah daripada tegangan VGL atau V off ya. Ya, kemudian teman-teman ya, kalau yang sini sama ini tegangannya sama ya dengan yang tadi ya. Ada apa ini USN. Nah, ini tegangannya saya ukur sama teman-teman, 1,7 sama. Kemudian US1P, US12 ini sama dengan tadi. Ini 0,4 ya. Ya, jadi untuk tes point itu ada lagi teman-teman. Oh iya, ini ya DVB ya, di sini ada. Ini FBL di sini. Tuh tegangannya menunjukkan angka 6,4 volt. Lalu ada D5 dan D6 ini 0 kayak tadi ya, D4 0,2 maksud saya. 0,1 0,1 teman-teman, maaf ya. Tadi bacanya 0,2, malah 0 nih teman-teman. Jadi 01 0 01 0. Ini memang tegangan D ini sama ya 0. Kemudian ada TP5 dan TP6 sama 0 teman-teman ya, kayak tadi itu TP3 dan 4 itu juga 0. Ya, sepertinya udah habis ya teman-teman. Apa ada lagi ya? Coba kita lihat di sebelah jalur kanan. Kita telusuri ya ke kanan. Wah, ini ada teman-teman, ternyata masih ada. Nah, ini ada ya teman-teman. Ya, untuk jalur yang ini ya, coba kita ukur. Ya, kita ukur ya teman-teman. Di sini ada ATD Mon D ya di sini. Itu tegangannya berapa? 0 teman-teman, nggak ada tegangannya ya, 0 volt. Ya, 0 volt. Lalu ada X di sini XR. Ya, XR ini tegangannya 1,1 ya teman-teman. Multimeternya mana? Oh ya, 1,1 volt. Lalu ada yaitu ATD Mon T ya. Kalau tadi ATD Mon D, ini Mon T. Ya, tegangannya 1,7 teman-teman. Ya, 1,7 volt. Ya, sepertinya itu aja ya teman-teman. Sudah enggak ada ya yang lain. Ya, demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih ya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol like, subscribe, dan juga berikan komentar. Jika ada masukan, saya akan jawab sebisa saya. Kalau saya belum bisa, akan jadi PR. Terima kasih.